Selanjutnya kami berikan waktu untuk Buya Syakur Yasin MA, pengasuh Pondok Pesantren Jarampingan, untuk juga memberikan tanggapan tentang pemanfaatan tanah terlantar sebagai lahan produktif. Silakan Buya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa bahagia yang sedalam-dalamnya hari ini bisa bertatap muka melalui virtual. Insya Allah kita akan ketemu nanti. Dekat kan Cirebon, 20 Mei ya. Itu. Kemudian juga saya sangat gembira sekali hari ini mendapat banyak tambahan ilmu tentang pemanfaatan lahan tertidur ini. Karena saya sebagai pelaku langsung memanfaatkan lahan tertidur ini. Jadi ya suka dukanya saya nanti akan saya sampaikan keluhan-keluhan saya. Iya, iya. Dan saya ini bukan merespon seperti biasa dengan seorang profesor, masa meresponnya catatan kaki aja dah, just footnote. Nomor ya, tidak lebih dari itu. Kemudian juga saya ingin melihat dari sisi yang lain. Karena ini pesantren, ya kan gitu. Dan saya sudah keburu populer sebagai kiai gitu ya. Jadi saya akan melihatnya dari 3 pendekatan ya. Satu pendekatan akidah tasawuf, yang kedua pendekatan hukum fikih Islam, dan ketiga nanti kita pendekatan juridis atau perundang-undangannya. Pertama yang perlu kita ketahui bahwa bumi ini ciptaan Allah, sengaja dibuat oleh Allah untuk kita. Bahkan bukan hanya buminya saja, dengan segala isinya. Seperti firman-Nya, wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua yang Tuhan ciptakan itu untuk kamu semua. Ya. Baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, seluruhnya buat kamu, silakan dimanfaatkan. Itu pesan Tuhan kepada kita. Jadi artinya boleh dipakai dan harus dipakai. Nah, dari pendekatan akidah kita harus mengerti bahwa kalau sudah akidah itu dengan rasa, bukan dengan logika. Tuhan menciptakan bumi dengan kesuburan tanahnya, dengan hujannya, dengan lautannya, dengan gunungnya, dengan segala macamnya. Ketika itu sengaja untuk kita, lalu kita terlantarkan, tidak dipakai, apa yang terjadi? Coba kita ngaji rasa. Saya punya kekasih, saya kasih gelang nggak dipakai, kasih kalung nggak dipakai, kasih baju nggak dipakai. Apa yang terjadi? Saya akan mengatakan, mulai hari ini putus cinta kita. itu mesti merasakan betapa marahnya sang pemberi ketika tidak dipakai. Nah ini kan menjadi aneh. Kenapa kita beragama tidak ke sana pemahamannya? Sedangkan kan sibuk dengan hukum. Hukumnya kemana? Haram halal mah gampang kok, nggak ada masalah. Ya. Ini kata Tuhan juga, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Haram itu jelas, halal itu jelas. Udah nggak usah mikir, gampang itu mah. Dengan otak sederhana juga paham mana yang boleh, mana yang tidak. Yang sulit ini merasa bagaimana perasaan orang yang memberi sesuatu, apalagi dinistakan. Saya kasih baju sutra kepada kekasih saya karena saya ingin melihat kekasihku cantik jelita, ternyata dibuat keset. Iya kan? Apa yang terjadi? Goodbye forever. Selesai. Gitu. Marah saya. Allah marah gak? Ya Allah juga marah. Menyia-nyiakan pemberian seperti itu.
Nah, kemudian saya sendiri dari pendekatan hukum Islamnya namanya mubadzir. Tidak memanfaatkan sesuatu yang seharusnya bisa dimanfaatkan tetapi tidak dimanfaatkan, itu namanya mubadzir. Sebetulnya mah yang betulnya tabdzir bukan mubadzir. Sebab kalau mubadzir itu adjektif, isim fa'il, orang yang menyia-nyiakan, orang yang menelantarkan. Kalau penelantarannya namanya tabdzir. Tetapi dalam bahasa Indonesia yang diserap itu, yang diadopsi adalah adjektifnya, yaitu pelakunya, mubadzir. Betul gitu ya? Ini mubadzir, padahal mubadzir itu orang betulnya yang menelantarkan, bukan perbuatannya. Oke lah. Selalu bahasa Indonesia ketika mengambil bahasa Arab selalu seperti itu, bergeser. Persoalan mubadzir dalam hukum Islam ini saya sudah mengatakan seperti ini. Tuhan sendiri marah kepada orang yang mubadzir ini. Dibilang begini, kamu ini teman-temannya setan, kata Allah nih. Bayangkan, Allah mengatakan, kamu yang menelantarkan ciptaanku tidak kau pakai, kamu ini temannya setan. Itu firmannya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Apa tidak tergugah hati kita disebut temannya setan? Bukan teman, saudara ya. Saudaranya setan lagi, kakaknya setan kamu. Nah itu. Iya, jadi saya dalam pendekatan hukum fikih saja kepada masyarakat ini membuat pola hidup dia di samping sederhana itu yang tidak pemborosan, pola hidup sederhana, memanfaatkan seoptimal mungkin apapun nikmat Allah dengan rasa syukur yang tinggi, kemudian penghematan dalam segala bidang, karena juga ini satu tuntutan anjuran dalam beragama bahwa penghematan itu adalah separuh penghasilan. Ya, in al-iqtisad nisful ma'isyah. Hidup ekonomis itu adalah separuh penghasilan. Saya buktikan kepada masyarakat untuk menghindari sifat mubadzir ini. Sebetulnya kalau kita menghemat hidup sehari-hari, itu 50% itu kita dapat tambahan loh. Dari mulai saya berbicara setiap hari di tengah-tengah masyarakat, ya dalam ceramah-ceramah rutin dan sebagainya, Maulud dan Rajaban Islami dan sebagainya itu kan, saya katakan bahwa setelah selesai masuk kamar mandi, setelah selesai buang hajat, kenapa tidak kau matikan lampunya? Itu kan jalan terus meter aja dan kau bayar. Kenapa kamar tidur nyala terang benderang, tidur juga kurang nyenyak kok, ya kan? Karena retina kita kalau masih menerima cahaya itu melatonin kita juga tidak berfungsi nantinya. Mubadzir cahaya itu paling dia remang-remang lah. 5 watt aja lah dalam lokal sekarang berapa? 2,5 watt ya? Yang kecil tuh, lebih bohlam itu. Kemudian kamu masak apa lagi? Masak oncom. Suami istri hanya 2 potong. Kenapa harus setengah botol minyak gorengnya? Cukup 2 sendok kan cukup. Untuk 2 potong oncom nih. Ya, berapa kau buang minyak goreng itu setiap hari? Setengah gelas. Sehari setengah gelas. Sebulan berapa? 15 gelas, berapa botol, duitnya berapa itu? Iya, mau sholat. Ini saya mendetail bicara untuk memerangi tabdzir ini, ya, menelantarkan. Mau sholat, masak air. Mungkin pikirannya selesai sholat air masak gitu. Ternyata sholatnya nggak khusyuk dan kompornya buang gas cuma-cuma mendidih lama sekali buang gas. Saya sampai mendetail semua itu untuk mubadzir itu. Dan ya ternyata sampai sekarang ini saya merasakan bahwa masyarakat tidak merasa berdosa
memubazirkan nikmat Tuhan ini. Baru mereka berdosa kalau berzina, kalau merampok, kalau mabok, kalau ini dosa-dosa yang kelihatan. Tapi menyia-nyiakan nikmat Allah, siapa yang merasa berdosa? Padahal Allah mengatakan kamu itu saudaranya setan. Masih kurang kerasa lagi. Nah kenapa? Nah itulah persoalannya yang harus kita perlu kita ketahui semuanya itu. Ya, jadi artinya sehingga di sini mungkin dalam hal ini untuk penanggulangan mengatasi lahan tertidur atau terlantar untuk menumbuhkan rasa berdosa kepada Tuhan, saya kira perlu menggandeng MUI ikut mengeluarkan fatwa hukumnya haram menelantarkan tanah. Ini sementara ini MUI kan saya lihat fatwanya kan kurang produktif ya, mengharamkan rokok, mengharamkan bank konvensional yang macam-macam, mengharamkan kepiting. Ini yang penting lahan tidur, lahan terlantar, kenapa tidak bukan fatwanya? Apa mereka tidak tahu permasalahan, barangkali begitu. Ini Pak Profesor nanti yang menggandeng Pak, keluarkan fatwa gitu. Ya, be order fatwa mengharamkan tanah terlantar semacam itu untuk membuat public opini lah, ini penting. Karena ini bagaimanapun juga orang kalau sudah merasa berdosa ya minimal dia akan merubah sikapnya lah. Kan begitu. Nah, adapun tentang juris atau perundang-undangannya, saya ingin menyampaikan bahwa memanfaatkan tanah terlantar ini ada ya. Kita inventaris dulu, ada hal-hal yang penting sini. Saya melihat ini banyak tanah terlantar, Bung Madir tuh ya. Pertama MUI mesti dilibatkan, kedua juga masyarakat tidak merasa berdosa bagaimana sehingga perlu adanya pesan kepada para mubalik, para ustadz atau perlu masuk dalam mulok ya, kurikulum ya, silabus mulok masing-masing ya, sehingga anak itu diajarkan bahwa tanah itu pemberian Tuhan yang harus dimanfaatkan. Kemudian juga ada hal yang paling ironis, Indonesia ini tanahnya dari Sabang sampai Merauke. Waktu dibagi 3, Indonesia Barat, Timur, Tengah dan Timur. Curah hujan begitu banyak, matahari berlimpah ruah, lautan tak terhingga, tanahnya subur semua, ada yang tandus. Tapi kenapa rakyatnya banyak yang kelaparan? Kan ironis. Kalau di negara-negara Arab yang saya lama di sana, yang memang tandus, nggak bisa ditanami karena pasir, ya, panas tanahnya, 50 derajat panasnya. Telur juga kalau dikubur di pasir matang tuh, ya saking panasnya itu. Ya, Israel juga tandus, tapi sekarang menjadi tanah yang subur dan menjadi pionir dalam bidang pertanian. Itu. Kemudian juga saya menginventarisir ya jenis tanah terlantar ini banyak sekali tadi sudah diutarakan oleh Pak Profesor. Di sini ini kampung saya namanya Cadang Pinggan, dilewati oleh jalan Pantura bebas. Artinya kepadatan lalu lintas hiruk pikuknya 24 jam. Seharusnya kan makmur. Ternyata ini desa Cadang Pinggan, desa tertinggal. Sehingga saya ingin mencari tahu kenapa kok begitu. Ya daerah tertinggal kalau di pinggir hutan masuk akal. Ini dilewati jalan Pantura kok. Sebelum ada jalan bebas kan masih semuanya. 24 jam itu non-stop. Artinya dagang aqua saja bisa makan kok. Tapi kenapa jadi bisa tertinggal? Ternyata setelah saya mencari tahu, ternyata tanah pertanian yang ada di Cadang itu dimiliki oleh orang-orang di luar Cadang Pinggan. Ya, orang Plumbon ya ada di situ yang punya gitu. Ya, orang Jakarta, orang Cirebon, orang Bandung. Nah, kadang-kadang tanah itu tidak terlantar. Mereka tidak mau berani menggarapnya ya karena nanti ditangkap polisi dituduh penyerobotan.
semacam itu satu. Ya, kemudian juga tanah dalam sengketa. Sengketanya itu enggak sebentar, bertahun-tahun. Pembagian warisan itu, ya, termasuk keluarga saya sendiri, Haji Fuad ya, 20 tahun sengketa warisan keluarga besar saya itu, enggak selesai. Nah ketika tanah itu sengketa, ya masing-masing tidak boleh menggarap, masyarakat juga enggak terlantar bertahun-tahun semacam itu. Ini persoalannya sangat rumit sekali ya, tanah sengketa, baik sengketa warisan atau sengketa jual beli atau sengketa dan sebagainya, itu juga menjadi terlantar. Nah nanti bagaimana penanganannya, nanti kita sampaikan beberapa usulan berupa saran tindak bagi kita semuanya. Kemudian juga 3 tanah yang tidak diketahui pemiliknya, ini banyak sekali. Sampai tanya di desa nggak tahu, ya orangnya di pentingan nggak tahu, apa sudah mati dan sebagainya nggak tahu. Karena banyak sekali orang beli tanah di kampung untuk investasi kadang-kadang, bukan untuk memanfaatkan itu, tapi untuk investasi. Seperti tadi beli rumah kan gitu, tapi nggak dipakai ya, second house ya, second home atau second house ya, ya yang tidak ditempati gitu. Kemudian juga saya melihat di Indramayu ini ada tanah bantaran Cimanuk dari mulai Rentang sampai Centigi itu sekitar ada 60 km ya, 60 km panjangnya bantaran. Sebelah barat sekitar 100 meter bantaran tuh, sebelah timurnya 100 meter, sepanjang 60 km. Mata saya geli melihat itu. Nah pada kesempatan Pak Ibnu juga tahu dengan pejabat otoritas Cimanuk dari Bandung itu, Tibon, saya menyampaikan maksud saya ini memanfaatkan bantaran itu. Tetapi bantaran itu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar tanpa izin resmi. Dan itu secara adat jadi kuasa mereka. Mereka kalau tanamannya diganggu mereka marah, ya kan? Nah, tetapi pengelolaan itu tidak efektif dan tidak efisien. Dimanfaatkan tapi tidak efisien dan tidak efektif, alias tidak produktif. Artinya ditanami pisang, tapi satu rumpun itu 10 pisangnya, bagaimana berbuah? Terus pohon-pohon turi yang sungguhnya untuk apa nggak tahu. Kemudian juga tanaman sampo ya, ubi kayu yang sampai kering, sampai akhirnya buahnya juga nggak tahu ada buah atau tidak kan gitu. Nah, kemudian rumput-rumput yang ilalang ya, alang-alang dan sebagainya, rumput yang malah merusak tanaman itu. Sehingga saya menawarkan ide saya, bagaimana kalau ditanam porang? Karena katanya lagi banyak permintaan dari luar negeri porang itu. Kayak itulah, kayak apa? Suwek. Iya. Ya di dalam buahnya seperti bengkoang lah, lebih besar gitu. Iya. Ternyata nggak bisa, karena itu akan mengganggu arus air Cimanuk. Ya, sehingga masyarakat itu ya sekarang banyak yang menanami pohon keras, seperti pohon mangga dan sebagainya. Jadi tidak ada izinnya untuk memanfaatkan bantaran itu. Kemudian ada lagi, saya juga pernah memanfaatkan tanah tidur selama sebanyak 50 hektar, Pak Profesor. Ini pengalaman pahit. Saya tanami rumput gajah untuk makanan kambing saya. Tanami pohon jati 50 hektar. Ternyata itu rumput gajah yang saya tanam itu habis diserbu oleh kambing, masyarakat sekitar, sapi, kerbau. Jatinya dirusak-rusakin. Ternyata tempat itu tempat pacaran. Di semak-semaknya itu banyak saya temui kondom-kondom.
Jadi mereka terganggu. Saya salah langkah sebetulnya pendekatan dulu kepada mereka. Ya itu pengalaman pahit lah. Sampai saya merugi sampai 600 juta lah untuk itu. Ya udah pengalaman. Ini saya masih sekarang saya masih banyak belajar Pak Profesor. Ya. Kemudian masyarakat di bantaran-bantaran sungai atau tanggul sungai sudah dibicarakan tadi itu banyak. Ya pernah ada juga yang memanfaatkan tanggul kali itu untuk tanaman, tapi akhirnya dilarang, dicabutin lagi karena tanpa izin itu. Ya kenapa ide Pak Profesor itu tidak sampai ke sini ya? Ya tolong disampaikan melalui edaran kepada PMD setempat gitu semacam supaya masyarakat terdorong ya untuk memanfaatkan itu. Tanggul sungai ini luas banget itu. Yeah. Kalau kita tanamin yang bermanfaat kan seperti itu saya sesuai sekali gitu. Tapi ya buktinya masyarakat masih takut untuk memanfaatkan tanah itu. Kemudian juga ada lagi tanah timbul. Nah, tanah timbul ini Sungai Cimanuk itu kan masih liar. Jadi dalam perjalanannya kan terjadi erosi, ya bergeser, sehingga tanah yang sedang saya garap ini adalah tanah PU masuk kecamatan Bangadua, padahal Bang itu seberang sungai. Yeah. Memang dulunya itu lewat sini, terus pindah ke sana, namanya tanah timbul. Dalam bahasa berkelakar bagi saya. Di seberang sana tanah rakyat yang kena abrasi hilang. Wis bae purpuran, sudah aja hilang, udah hilang. Begitu seberang timurnya muncul punya negara. Ini terlepas Profesor nanti dimentarisir gitu. Apakah perlu nanti bahwa tanah yang berarti punya orang yang dulu dari sana dong. Iya. Ya kan begitu. Nah ini tanah timbul yang ada di sini ini rata-rata sudah punya hak guna pakai dari PU resmi. Tetapi pemanfaatannya tidak efektif. Ini saksi kita nih, betul nggak? Itu hutan Rio Tree yang ada gunanya. Kemudian pohon yang gatal apa namanya tuh? Rengas. Ya, kalau hujannya banjir, tidak menghasilkan apapun. Tetapi ketika saya ingin menggarap tanah itu, saya siap bayar berapa saya membayar hak guna pakainya, saya siap bayar. Saya kasih harga 1 bata itu 100 ribu ya. Jadi kalau 500 bata berarti 50 juta kan. Saya bayar. Saya nggak beli tanah, beli hak saja gitu. Nanti diurus lagi ke PU setempat, saya punya hak. Ini sudah saya dapatkan hampir 4 hektar. Tapi masih kurang, saya pengen supaya bermanfaat semuanya. Supaya masyarakat makmur kan. Ya mereka kan bisa bekerja, bisa tanah, bisa segala macam. Dan kita ingin bangun pertanian yang modern lah. Jadi nyiramnya nggak usah dikucur-kucur pakai sprinkle. Ya kita pakai jet pump yang besar, pakai mesin Niagara yang besar itu semuanya itu. Kita model semuanya biar mereka tahu. Dan kita juga ingin, dan sekarang sudah berjalan kita nanam kangkung, ada sawi, ada apa lagi? Bonteng. Bonteng, timun ya, timun, bonteng, timun, jeruk limau, jeruk limontin, ya, jeruk nipis dan sebagainya. Ya, juga kita bikinkan musola di sana, serta teman-teman kita semua untuk mereka bikinkan musola. Baru serah terima minggu kemarin kebanjir. Ya mungkin kerugian saya ratusan juta lah mungkin, iya kan, banyak sekali. Ya udah saya terima dulu. Ya mungkin itu saya diperingatkan Allah barangkali karena Allah sudah rindu ya, mulutku tidak pernah manggil namanya lagi kok. Iya, cerita jeruk aja ya. Ditembak mulutnya gimana sih kamu, ya udahlah kita introspeksi aja lah kita. Nah kemudian dan lain sebagainya. Lebih lanjut lagi, di sini kita juga perlu melihat dari konkret ya, definisi
Kalau dalam peraturan ini disebutnya bukan lahan ya, tapi tanah ya. Yang betul mah tanah ya, bukan yang betul mah lahan ya, bukan tanah ya. Tapi yang undang-undangnya punya tanah aja. Itu ya kita bisa melihat peraturan pemerintah nomor 11 ya, tapi juga diatur dengan perka ya, peraturan kepala kantor BPN RI nomor 4 tahun 2010 dalam pasal 1 angka 6, silakan Anda belajar sendiri, tidak bisa diterangkan di sini waktunya. Yang bunyinya tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak guna pakai, hak pengelolaan, ya, dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atas dasar penguasaannya. Jadi nanti tolok ukurnya berbeda ya dalam menentukan keterlantaran ini. Antara hak milik, hak guna usaha, hak guna pakai, dan hak pengelola dan sebagainya. Seperti HGU, hak usaha, yang jumlahnya itu ribuan hektar yang telah mereka miliki, lalu ada sebagian yang dikasih 1000, tapi yang dipakai baru 100, yang 900 masih terlantar. Itu juga ada lagi yang hampir separuhnya, ada yang sama sekali. Nah, kalau HGU yang semacam itu ya nanti dalam melakukan penelitian, kajian, penilaian dan sebagainya, saya kira jangka waktu berbeda dong, ya kan? Ya kalau hak guna pakai ya mungkin tahun bisa dibuat teguran ya. Kalau segitu kan saya kira ya perlu waktu yang lebih lama lagi, tergantung pada sifatnya lah begitu. Nah kemudian pada akhirnya mah kita simpulkan aja biar lama. Jadi di samping itu pertama ya kita anjurkan seperti tadi, setuju tadi, yang punya hak atas tanah itu juga hendaknya dengan sukarela mengizinkan kepada masyarakat sekitar untuk memanfaatkannya, atau kalau tidak dikerjasamakan dengan pihak yang lain, ya kan itu bermanfaat dong, ya, atau disewakan gitu ya, disewakan pada orang lain, ya. Itu kan hak dia. Kemudian yang kedua, yang sudah menggarap tanpa izin ini, ya, dianjurkan kepada mereka supaya minta izin, ya, supaya jangan mereka lalu dipanggil polisi sebagai penyerobotan. Prosedurnya ada RT, RW, lurah, ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga saran kita adalah lembaga pemegang regulasi BPN itu juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah setempat ya, menginventarisir berapa banyak tanah yang terlahan secara akurasinya tinggi, bukan tebak-tebakan ya kan gitu. Kemudian juga mereka petani sekitar tanah terlantar juga perlu bantuan modal, ya. Tapi bukan modal saja, tapi bantuan teknis ya, bantuan ilmunya. Seperti tadi itu, ini tanah di sini, pH-nya berapa, kelembaban udaranya berapa, suhunya berapa. Itu kan nanti kan tanaman apa yang cocok gitu. Jangan sampai mereka udah capek-capek tidak berhasil kan begitu. Jadi sama pentingnya bantuan modal dan bantuan ilmu juga penting semacam itu. Itu mungkin penyuluh. Nah ada yang terakhir, saya punya izin khusus ini, mungkin mohon dicatat ya. Ini ketika dibuat hak guna garap sementara. Jadi untuk tanah terlantar itu bisa nggak kira-kira BPN mengeluarkan surat lagi, keputusan lagi, namanya bukan hak guna usaha, tapi hak guna garap sementara. HGGS di atas tanah yang terlantar itu, dengan tidak mencabut HGU-nya, tidak, ya, sementara. Nah, ya tentunya pertama-tama pemilik hak tadi diberitahu dulu oleh pihak lembaga yang mengeluarkan, bukan izin, bukan minta izin, tapi memberitahuan.
didasarkan peraturan atau undang-undang tentang pemanfaatan tanah terlantar, ya ada undang-undangnya, kalau nggak ada dibuatkan, tapi sudah ada ini undang-undangnya, tinggal kita bagaimana menginterpretasikannya, kemudian tidak semena-mena mencabut HGU orang semacam itu. Nanti bila suatu ketika petani itu sudah dapat surat izin hak guna pakai sementara itu kemudian yang punya HGU menggugat, berdasarkan itu nanti ada ketentuan pemegang hak kemudian hari, ya, izin garap baru bisa disudahi setelah masa panen. Jadi ada jaminan kepada petani itu. Saya kira itu teknis sekali. Saya kira mungkin segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.